Aku pernah berpikir, sakit karena capek kerja itu biasa. Sakit karena kurang tidur itu wajar. Tapi, sakit karena dikhianati orang yang paling kita cintai. Ternyata rasanya seperti mati pelan-pelan. Sejak malam itu, rumah kami berubah. Masih rumah yang sama, masih kamar yang sama, masih kasur yang sama, tapi semuanya terasa begitu asing. Kami jadi jarang bicara. Kalaupun bicara, itu cuma sebatas kebutuhan. Uangnya sudah kamu ambil. Besok kamu jadi kirim paketnya. Gas di dapur habis. Tidak ada lagi cerita panjang tentang hari-hari kami. Tidak ada lagi tawa yang dulu sering mengisi setiap sudut rumah. Tidak ada lagi pertanyaan lembut seperti, "Kamu capek ya sayang?" Aku sering bangun pagi dengan mata yang bengkak. Aku menangis hampir setiap malam. Diam-diam, tentu saja. Kadang di kamar mandi, di bawah derasnya air shower. Supaya Raka tidak mendengar isak tangisku. Supaya dia tidak tahu betapa hancurnya aku. Di luar Rama, aku harus tetap terlihat baik-baik saja. Aku tetap kerja, tetap melayani pembeli dengan senyum, seolah tidak ada apa-apa. Padahal di dalam hatiku sudah remuk redam. Aku merasa seperti memakai topeng setiap hari. Suatu malam, aku terbangun dan mendengar Raka sedang menelepon seseorang di ruang tamu. Suaranya sangat pelan, hampir berbisik. Tapi aku masih bisa menangkap satu kalimat yang langsung membuat dadaku sesak. Aku juga kangen. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk jantungku. Aku memberanikan diri. Keluar dari kamar, "Mas." Dia kaget, wajahnya pucat. Telepon itu langsung dia matikan. "Kamu ngapain bangun?" Tanyanya dengan nada sedikit gugup. "Aku mau minum," jawabku. Bohong, padahal tenggorokanku kering bukan karena haus, tapi karena sakit hati. Aku menatap matanya dalam-dalam. "Kamu masih sama dia?" Dia diam. Keheningan itu terasa begitu panjang dan menyiksa. Akhirnya, dia menjawab, "Iya." Hanya satu kata. Tapi satu kata itu cukup untuk menghancurkan sisa-sisa hatiku yang masih berusaha ku pertahankan. "Kok kamu tega, Mas?" Suaraku mulai bergetar. Tak bisa ku tahan lagi. "Aku ini istrimu. Aku yang nemenin kamu dari nol waktu kamu jatuh. Aku yang kerja mati-matian buat bantu keluarga kita." Air mataku mulai jatuh. Dia hanya menunduk, tidak berani menatapku. "Aku tahu," katanya pelan. "Kalau kamu tahu, kenapa? Kenapa kamu lakuin ini?" Desakku. Butuh penjelasan. Aku nyaman sama dia. Aku tertawa. Tapi itu adalah tawa paling pahit yang pernah keluar dari mulutku. Rasanya getir. Nyaman karena aku sibuk kerja dan capek. Nyaman karena aku sudah nggak sempat dandan lagi buat kamu. Nyaman karena kepalaku isinya cuma mikirin gimana caranya bayar semua tagihan. Dia tetap diam. Aku sudah tidak kuat lagi berdiri. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya, "Mas, aku mohon," isakku. "Kalau kamu memang sudah nggak cinta lagi, bilang aja. Jangan bohongi aku terus-terusan kayak gini. Ini lebih sakit." Dia memegang kepalanya, terlihat frustrasi. "Aku bingung, Lia. Aku bingung." "Kamu selalu bingung." Tanpa sadar, aku berteriak untuk pertama kalinya selama pernikahan kami. Aku yang biasanya selalu diam, yang biasanya selalu sabar, yang biasanya selalu mengalah. Malam itu aku pecah. Selama ini aku berusaha kuat buat kamu, dan sekarang kamu yang hancurin aku. Dia ikut terpancing. Suaranya meninggi. "Aku juga capek. Kamu pikir cuma kamu yang capek di rumah ini? Kamu juga selalu ngomel." Aku terdiam. Ngomel? Aku? Kapan aku mengomel? Aku hanya bertanya kabarnya. Aku hanya menunjukkan rasa peduli. Apakah itu dianggap mengomel? Rasanya sakit sekali.
Aku tidak sanggup lagi berdebat. Aku bangkit, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Di balik pintu itu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku duduk di lantai yang dingin, memeluk lututku erat-erat, seolah sedang memeluk diriku sendiri yang hancur. Apa salahku, ya Allah? Bisikku di tengah isak tangis. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa makin berat. Raka jadi semakin sering pulang malam. Kadang dia bahkan tidak pulang sama sekali. Kalau aku telepon, panggilanku tidak pernah diangkat. Kalau aku kirim pesan, balasannya selalu singkat, kalaupun dibalas. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Semua makanan terasa hambar. Berat badanku turun drastis. Suatu hari, sahabatku, Sari, datang ke rumah. Dia langsung kaget melihat penampilanku. "Lia, ya ampun, kamu kenapa kurus banget begini?" Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi semuanya. "Nggak apa-apa kok, cuma kecapean kerja aja." Sari menatapku lekat-lekat. Dia kenal aku luar dalam. "Kamu bohong." Akhirnya, pertahananku runtuh. Aku menceritakan semuanya pada Sari dari awal sampai akhir. Air mataku kembali mengalir deras. Sari menggenggam tanganku dengan erat, mencoba memberiku kekuatan. Dia ikut menangis melihat keadaanku. "Kalau sudah sesakit ini, kenapa kamu masih bertahan, Lia?" Aku menjawab dengan suara pelan, hampir tak terdengar. "Karena aku masih cinta sama dia, Sar." Sari memelukku. "Kamu terlalu baik, Lia. Kamu gak pantas diginiin." Malam itu, Raka pulang dalam keadaan yang terlihat sangat lelah. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. Aku sudah membulatkan tekadku. "Mas, kita perlu bicara." Dia duduk di sofa di depanku, menghela napas panjang. "Bicara apa lagi?" "Aku gak kuat lagi, Mas," kataku dengan suara mantap, walau hatiku bergetar. "Kalau kamu memang masih mau sama dia, lepaskan aku." Dia terdiam lama, menatap kosong ke depan. Aku belum siap." Aku tertawa getir. Lagi-lagi tawa yang menyakitkan. "Belum siap. Jadi selama ini aku ini apa buat kamu? Tempat singgah kalau kamu lagi capek, atau ATM berjalan buat menuhin kebutuhanmu?" Wajahnya mengeras. Dia marah. "Jangan lebay deh." Satu kalimat itu rasanya seperti tamparan keras di wajahku. Lebay? Setelah semua yang aku rasakan, aku berdiri, emosiku memuncak. "Lebay katamu, aku sakit, Mas. Aku sakit hati. Aku hampir setiap malam nangis sendirian di kamar. Kamu tahu nggak, rasanya tidur di samping orang yang hatinya sudah bukan buat kita lagi?" Dia terdiam, tertunduk. Aku melanjutkan. Semua beban di dadaku seolah tumpah ruah. Aku capek jadi kuat sendirian. Aku capek pura-pura bahagia di depan semua orang. Aku capek jadi istri yang harus selalu mengalah dan mengerti. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan. "Aku juga manusia, Mas. Aku punya batas sabar." Dia menunduk semakin dalam. "Aku minta waktu." "Waktu? Waktu buat apa lagi? Buat milih antara aku dan dia?" Tanyaku sinis. Dia tidak menjawab. Kukopsi. Malam itu, aku mengambil air wudhu. Aku shalat begitu lama. Lebih lama dari biasanya. Di atas sajadah, aku menumpahkan semua keluh kesahku. Aku menangis kepadanya. "Ya Allah, aku lelah. Aku sudah tidak sanggup lagi. Kalau memang dia bukan jodohku, tolong kuatkan aku untuk melepaskannya. Tolong beri aku jalan." Setelah itu, aku merasa sangat kosong. Hidupku terasa seperti kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing tanpa arah. Happy Anenia, di tengah kehancuran dan rasa sakit yang luar biasa itu, sebuah kesadaran mulai muncul perlahan. Aku sadar satu hal yang paling penting. Selama ini,
Aku sudah terlalu lama melupakan diriku sendiri. Aku terlalu fokus membahagiakan orang lain, sampai aku lupa caranya membahagiakan diriku. Mungkin ini saatnya untuk mulai kembali mencintai diriku sendiri.